Assalamualaikum. Ya wali Allah. Raden Ayu Rahmatullah. Kirana mamandaya wasiha karamika Rifina Mustafa Karima Basidana Kirana mamandaya wasiha karamika Arkana Rohimi Arkana Rohimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, kali ini kami berada di Desa Maitan, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Tepatnya adalah di makam Raden Ayu Kuning. Raden Ayu Kuning itu sosok atau tokoh dari Desa Maitan ini. Raden Ayu Kuning itu adalah menantu dari Danang Sutowijoyo, Raja Mataram yang pertama, pendiri Kerajaan Mataram. Dari suaminya yaitu Pangeran Puger, Bupati Demak Kudus. Tujuan dari adanya YouTube ini merupakan nguri-nguri budaya, nguri-nguri cagar budaya, agar jangan sampai diputarbalikkan sejarah oleh pihak-pihak asing. Yang pertama, saya akan menanyakan beberapa informasi kepada juru kunci dari makam Raden Ayu Kuning yang bernama Mas Ngabe Kasman Adiprojo yang berdomisili bertempat tinggal di Desa Maitan, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Mengatakan Pak, menapa anggen kula mriki menika badhe pados informasi nggih. Nggih. Nek sepeda kula matur suwun sanget sampun dipun izinaken wonten makam Raden Ayu Kuning menika. Mungkin kula nyuwun informasi mengenai napa nggih kegiatan-kegiatanipun nggih. Semoga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai juru kunci makam Raden Ayu Kuning di sini. Saya sebagai disepuhkan di sini yang domisili di RT 5 RW 1 Desa Maitan, Dukuh, Jamban. Dengan ini kami menyatakan bahwa Raden Ayu itu cikal bakal Desa Maitan. Yang pertama kali membuat Desa Maitan adalah Raden Ayu itu dan beserta anggotanya. Tapi ceritanya Raden Ayu itu silsilah dari Mojopahit. Ternyata itu Raden itu di sini adalah makam yang tertua. Karena apa? Semua masyarakat Desa Maitan sudah mengakui bahwa Raden itu dinamakan Den Kuning, tidak Raden Kuning. Dinamakan Raden Kuning setelah dibangun ini atau setelah dibuka makamnya itu. Nah, ceritanya Raden Kuning itu juga masalah anggota-anggota itu untuk membuat desa sedikit demi sedikit sampai sekarang ini menjadi desa ini banyak sekali penduduknya, sampai 4.000-an penduduk. Jadi banyak sekali. Entah tahun berapa saya belum tahu. Dan masalah sisilahnya itu juga belum diberikan sisilah. Kegiatan tiap malam Jumat Pahing itu ada selawatan. Selawatan kolnya itu tanggal 10 bulan Suro, malam 10-nya. Tapi pada kemarin itu kol malam 10 ini tidak di rame-rame, hanya sekedar diinformasikan atau diselamati saja. Dan malamnya itu ya selawatan saja. Tiap tahun. Tiap biasanya
Biasanya kan rame-rame. Tiap kali itu mendatangkan Gusti Ratu dari Solo itu. Tapi kemarin itu tidak, karena mengingat situasi masyarakat itu dalam waktu ini tanamannya banyak yang tidak jadi. Maka itu Pak Inji juga memikirkan masyarakat supaya masyarakat tidak keberatan, ya hanya sekedar diramaikan dengan biasanya saja. Itulah yang saya sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, untuk berikutnya cerita ya, sekilas kisah itu yang berkaitan dengan Raden Ayu Kuning yang akan disampaikan oleh narasumber, yaitu Raden Tumenggung Puspakodipuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa semua di daerah Desa Maitan dan seluruhnya di Nusantara ini, saya sebagai penerus sejarah dari Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Adiningrat, alamat saya dari Kerajaan Lor Desa Tuko Kecamatan Pulau Pulau Kabupaten Grobogan sebagai penerus sejarah yang sudah saya alami ya, dari Grobogan, Blora, terus Pati, Kudus, Jepara sudah saya laksanakan ini di Pati. Ya dulu tahun berapa ya, kurang lebih tahun 2019 sudah saya kukuhkan. Sini saya sudah ditetapkan dari Keraton Surakarta Adiningrat yang dihadiri DRA Kuspurtiah Pandansari MPD. Sudah sampai sini, tiap tahun sudah ke sini tuh. Ya, berterima kasih kepada Mas Didik Sumenar SPD. Saya sudah berterima kasih, saya bisa ketemu Mas Didik ini di sini di makam Raden Ayu Kuning yang saya sudah amati, saya selidiki sampai berapa tahun. Baru ini saya menemukan data-data otentik yang sudah saya sampaikan, yaitu pertama Raden Ayu Kuning itu dari Demak, Trah Majapahit itu. Nah itu Demak itu garwane Pangeran Puger dari Mataram, Putra Danartowijoyo, yang ibunya dari Adisoro sekarang namanya Raden Ayu Semakin, itu putra Prawoto itu. Nah yang saya sampaikan itu dulunya itu berdirinya Mataram yang raja yang kedua itu Sultan Hanyokroowati, Pangeran Jolang itu adiknya Pangeran Puger atau Raden Kentul Kejoran, itu yang di Puger di Kudus. Pertama jadi bupati di Demak gitu. Nah Demak itu dikuasai Pangeran Puger itu diserahkan dengan adiknya Sultan Hanyokroowati Pangeran Jolang. Nah itu, nah terus diberi kekuasaan Demak sampai sini gunung mana Pak? Kendeng ini sampai Tuban itu diserahkan dengan Pangeran Puger itu yang di Demak itu. Nah itu kalau itu matnya Pangeran Puger itu dia terima, masih kepengen jadi raja, akhirnya pemberontakan, akhirnya dengan prajurit dari Mataram, akhirnya Puger itu dicekel, diselok di Kudus, di Demakan Kudus itu. Terus untuk pengawasan Bupati Kudus, diserahkan Bupati Kudus itu. Akhirnya Bupati Kudus itu di sana akhirnya membuat pesantren-pesantren untuk keislaman itu. Akhirnya situ. Lah terus Raden Ayu Kuning itu waktu perang antaranya Demak dan Mataram itu, akhirnya Raden Ayu Kuning keluar dari Demak itu. Lah sampai di sini itu lama sekali tidak ketemu itu di Demak, akhirnya ternyata di sini makamnya di sini itu dulunya kalau cerita itu di sana di rumah Cancana dicari dengan Sunan Kalijogo, akhirnya ketemu orang yang di sini daerah Maitan sebelah barat itu, katanya itu Mbah Raden Ayu Kuning sudah meninggal di tempatnya di sana di Etan.
sekarang ya timur lah, kalau bahasa Indonesia timur, kalau sini Etan. Lah akhirnya mainnya di Etan, akhirnya jadi nama Desa Maitan gitu loh. Itu, nah itu terah dari Mojopahit, memang Mojopahit. Lah enggak, itu gimana? Puger itu putrane Danarto Wijaya, ibunya Adisoro ya Semangkin dari Prawoto. Lah Danarto Wijaya putrane Ki Ageng Pemanan, Ki Ageng Pemanan putrane Ki Ageng Nis, Ki Ageng Nis, Ki Ageng putrane Ki Ageng Selo, Ki Ageng Selo putrane Ki Ageng Ditas Bendowo, Ki Ageng Ditas Bendowo putrane Lembutang atau Pangeran Bonang Jawen, garwane Dewi Nausih, mantu Ki Ageng Taro. Lah Bonang Jawen putra dari Brawijaya V. Nah itu dari Mataram, dari Majapahit gitu loh. Katanya Pak Jurkunci itu Mas Ngabei Kasman di Projo itu betul dari Majapahit memang. Itu tertua di sini. Karena apa, masa itu berbeda-beda. Namanya yang saya pakai Raden Ayu Kuning. Lah dulunya itu keluar dari Demak itu kejadian garwane di Kudus di Selong itu akhirnya pisah. Tapi kenapa di sana ya juga ada makam-makam Raden Ayu Kuning. Karena apa? Untuk mereka itu supaya nggak tahu dulunya makannya di mana, nggak tahu, akhirnya pembuatan makan di sana. Juga sana sudah saya sahkan tahun berapa itu yang juru kuncinya Pak Yainal itu Arifin itu saya angkat sudah di juru kunci sana di Puger waktu tahun yang lalu itu. Nah saya cek semua di situ ya banyak makam-makam dan di situ Demak itu di tengah kota itu. Nah mudah-mudahan nanti Mbah Raden Ayu Kuning ini semudah nanti jadi tambah ngereboko, tambah rame di Maitan sini, Kecamatan Tambaramo Kabupaten Pati ini nanti jadi cagar budaya yang sangat pesat dan untuk kemajuan sini. Insya Allah seperti itu. Dan saya menyampaikan lagi semua di daerah sini tuh banyak tinggalan-tinggalan tulisan apa ya, ada sendang-sendang, ada makam-makam yang lain cerdas sini. Dulunya itu kalau sebelah sana utara itu ikut laut, jadi yang sini ikut Mataram, ya sana Pati, daerah Pati. Mula saya menyampaikan semua ini nanti tetap saya mengacu cicilah dengan Raden Ayu Kuning itu kan dulunya kan garwane Pangeran Puger atau Raden Kentol Kajorean, itu namanya Pangeran Puger di Kudus. Pertama di Adipati di Demak pertama dulu. Lah gandeng mau rebutan kekuasaan, Pangeran Puger kepengen jadi raja, tidak jadi raja, adik yang dari putra mahkota jadi raja, Sultan Yanokawati, akhirnya Puger ini ya kepengen jadi raja, akhirnya terjadi benturan itu. Lah terus kalau diambil dari ibunya ibunya Puger itu dari Prawoto terus Sultan Trenggono, tulisan Raden Patah, terus nggone Brawijaya V itu garwane kan banyak sekali. Jadi dari Lembu Peteng bisa, dari Raden Patah bisa, jadi tepuk dari Majapahit, terus dari Majapahit ini. Tuh. Nanti saya ke depan nanti ke Demak lagi, mudah-mudahan bisa Raden Ayu Kuning ke atas nanti saya cari lagi supaya nanti tahu. Nah, Raden Ayu Kuning itu namanya itu banyak sekali ya. Di terdaftar itu di sini adalah Raden Mas Ayu Kuning. Itu artinya berarti Raden Mas Mundrika. Itu namanya asli Raden Ayu Mundrika, karane Raden Ayu Kuning. Gini Mbah ya, Raden Ayu Kuning. Nah, ini nanti bisa disimpulkan itu garwane Pangeran Puger di sana di Demak Kudus. Sekarang di Demak Kudus karena dulu Puger itu dari pengawasan Sunan Kudus karena memberontak dengan adiknya yang dari Mataram itu. Kalian sama-sama putra Mataram, Danarto Wijaya gitu loh. Nah, ini yang saya sampaikan hanya itu. Ya, terima kasih. Kalau ada cacat cucur saya salah atau saya minta maaf sebenarnya karena tak besar-besarnya, karena saya juga manusia lumrah minta maaf sebesar-besarnya itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.